Shalom, jemaat Tuhan. Jumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini kita akan berdoa untuk kesehatan kita semua dan mengawali minggu yang baru di hari pertama. Saya ajak saudara kembali berkomitmen tentang kesetiaan kita kepada Tuhan melalui pujian sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya karya-Mu sempurna. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia melayani-Mu Tuhan. Syukur, kami bersyukur.
Demikian komitmen kami kembali di hadapan Tuhan untuk setia melayanimu, setia dalam prosesmu, sampai Engkau menyempurnakan karyamu dalam hidup kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang kami akan dengar bersama dan renungkan bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya meneruskan renungan Sabtu lalu tentang khotbah di bukit, pokok-pokok iman yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Matius pasal 5 ayat 1-12, tapi hari ini secara khusus ayat 3. Ya. Saya baca sekali lagi dari ayat 2 dan 3. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Sabtu lalu saya sampaikan bahwa kata berbahagialah juga diterjemahkan diberkatilah, ya. Diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saya akan eksposisi sedikit demi sedikit, ya. Kata miskin dalam Alkitab kita di Perjanjian Baru ada dua kata, yaitu penes dan petokos. Nah, kata miskin yang aslinya penes itu artinya adalah miskin tetapi masih mempunyai sesuatu. Ya. Tetapi kata yang kedua, petokos, yang artinya adalah miskin dalam arti sama sekali tidak punya apa-apa. Dia tidak saja miskin tidak punya uang, tapi juga tidak punya daya, tidak punya pekerjaan, dan dia hanya dapat hidup dengan menggantungkan diri dari belas kasihan orang lain, yaitu dengan cara mengemis. Nah, ternyata dalam Matius pasal 5 ayat 3, kata miskin yang dipakai adalah kata petokos, yaitu miskin yang betul-betul miskin, tidak punya apa-apa, juga tidak punya daya, tidak punya pekerjaan, dan hanya dapat hidup dari belas kasihan saja. Lalu kata yang kedua adalah kata di hadapan Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggris NIV maupun NISB itu diterjemahkan dengan kata in spirit, artinya dalam roh. Jadi kata miskin di hadapan Allah adalah juga miskin dalam roh, yang artinya bukanlah miskin secara jasmania, miskin karena tidak punya uang, bukan. Tapi ini miskin secara roh. Nah, selanjutnya saya pakai pendekatan ini, orang yang miskin dalam roh. Bapak Ibu, dalam persoalan hidup manusia di dunia ini ada digolongkan menjadi 3 jenis manusia. Yang pertama adalah orang yang merasa dirinya baik. Inilah yang disebut orang yang merasa kaya dalam roh. Contohnya seperti orang Farisi dalam Lukas pasal 18 ayat 9-12. Saya kutip Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucapkan syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Perhatikan kata-kata doanya. Bukan saja ia merendahkan orang lain, dan tetapi juga ia menganggap dirinya itu terlalu baik, terlalu saleh, dan dia pamerkan itu. Ini jenis orang yang merasa kaya dalam roh. Seperti juga yang ditulis dalam Wahyu pasal 3 ayat 17 tentang jemaat Laodikia yang dikatakan, "Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta
dan telanjang. Nah, ini yang harus kita waspadai, introspeksi diri kita selalu, ya. Karena Matius pasal 5 ayat 3, kalau saya rangkai seluruhnya, ya, digabungkan dengan keterangan-keterangan ini, berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tetapi secara implisit juga menunjukkan celakalah orang yang merasa kaya dalam roh, karena mereka tidak akan empunya kerajaan surga. Menyedihkan sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ada golongan orang yang kedua. Orang yang merasa diri berdosa tetapi masih merasa dirinya mempunyai kebaikan. Ya, ini adalah jenis orang yang miskin secara penes, ya, miskin tetapi masih mempunyai sesuatu, bukan petokos. Jadi golongan ini belum bisa dikatakan berbahagia juga kalau menurut Matius pasal 5 ayat 3 tadi. Mungkin dia adalah orang yang paling banyak yang terdapat di gereja saat ini. Mereka merasa dirinya sebagai orang berdosa, tetapi mereka juga merasa dirinya lumayan baik, ya. Masih pergi ke gereja, masih rajin, masih memberi persembahan, bahkan melayani Tuhan, ya, tidak melakukan hal-hal yang maksiat dan sebagainya. Mereka tidak merasa dirinya hitam legam, tetapi masih abu-abu lah, ya, putih, ada bintik-bintiknya dikit, ya, bersih tapi walaupun tidak sempurna. Hati-hati saudara, yang demikian juga tidak termasuk yang miskin dalam roh di hadapan Tuhan itu. Nah, yang ketiga adalah orang yang merasa dirinya penuh dosa dan sama sekali tidak bisa berbuat baik karena kekuatannya sendiri. Inilah yang disebut miskin petokos tadi secara roh. Orang yang termasuk golongan ini adalah orang yang menyadari sepenuhnya bahwa hidupnya hanyalah dosa. Dosa dan dosa, ia tidak menganggap dirinya putih, abu-abu, bintik-bintik, tetapi ia menganggap dirinya betul-betul hitam legam, ya, tidak punya daya secara mandiri untuk bisa lepas dari dosa ini. Kalau saudara adalah orang yang merasa diri baik, saleh, suci, atau lumayan baik, maka cobalah perhatikan firman Tuhan berikut, ya. Siapa orang-orang yang demikian yang dicatat di Alkitab? Misalnya Yesaya pasal 64 ayat 6a. Yesaya mengatakan demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Yesaya mengatakan bahwa kesalehannya saja seperti kain kotor, apalagi dosanya. Lalu contoh yang kedua dalam perjanjian baru, dalam Roma pasal 7 ayat 18-19, Rasul Paulus mengatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalamku, tetapi bukanlah hal perbuatan apa yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Ditegaskan lagi di 1 Timotius 1 ayat 11, ya, Rasul Paulus juga berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi kita melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah contoh orang yang miskin tokos di hadapan Tuhan. Contoh yang lain, kisah pemungut cukai dalam Lukas pasal 18 ayat 13, dikatakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadahkan ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Juga anak bungsu yang terhilang dalam Lukas pasal 15 ayat 17-9. Dan masih banyak contoh mereka yang miskin secara roh, yang miskin tokos itu, Bapak Ibu. Mereka inilah yang diberkati dan memperoleh kerajaan surga. Mengapa mereka yang termasuk memiliki kerajaan surga? Mengapa golongan ini? Karena orang-orang seperti inilah tidak akan berusaha masuk kerajaan surga dengan usahanya sendiri. Mereka akan mengemis pengampunan kepada Tuhan. Sebaliknya, orang yang merasa dirinya baik
atau lumayan baik akan berusaha masuk surga dengan usahanya sendiri, dan kita tahu hal itu sia-sia. Karena kerajaan surga hanya kita peroleh karena kasih karunia daripada Tuhan. Biarlah kita termasuk mereka yang miskin petokos ini, yang betul-betul hanya bergantung pada kasih karunia Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru dan kebenaran firman-Mu. Terus Roh Kudus bekerja dalam diri kami, biar kami menjadi orang-orang yang miskin secara roh, miskin di hadapan Tuhan, yang hanya hidup bergantung kepada kasih karunia daripada Tuhan sendiri. Bimbinglah kami Tuhan. Dan secara khusus hari ini kami berdoa untuk kesehatan kami semua. Jaga lindungi kami dari segala sakit penyakit, dari terpapar COVID-19, dari segala macam virus ataupun sakit penyakit yang lain. Tangan Tuhan melindungi, menyertai umat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang masih dalam perawatan Engkau pulihkan Tuhan. Beri kesehatan, beri pemulihan yang daripada oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus disembuhkan. Secara khusus berdoa bagi Pak Nasam yang hari Minggu kemarin dirawat karena vertigo. Oh, jamah Tuhan peredaran darah dan saraf-sarafnya supaya vertigonya boleh disembuhkan. Dan kami berkati dengan kuasa darah Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, Pak Nasam disembuhkan. Dan berdoa juga yang sedang dalam pemulihan, Tuhan memberkati. Baik Pak Lukman, baik Pak Ngatiman dan Ibu, baik juga Mbak Sitri, baik juga teman-teman yang lain. Tidak kami sebut satu dua satu. Tuhan tahu mereka yang sedang dalam pemulihan. Tuhan pulihkan dan beri kesehatan. Dan kesehatan yang daripadamu kami akan pakai untuk bersyukur dalam ibadah. Kami datang ke gereja dan memuji menyembahmu dan beribadah kepadamu, bersyukur dan bekerja memuliakan Engkau, berkarya bagi kemuliaan namamu. Biarlah namamu ditinggikan, dimuliakan atas umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.